Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi untuk perkuliahan di masa pandemi, di masa COVID-19. Jadi kita akan terangkan di sini materi kuliah metode numerik. Pokok bahasannya adalah pencarian akar. Lanjut. Nah, kita akan pelajari bagian mana. Jadi nanti petanya adalah seperti ini. Jadi di sini adalah penyelesaian akar, terutama untuk persamaan nonlinear, ya. Jadi ada metode tertutup dan metode terbuka. Nah, metode tertutup nanti kita akan membahas dan kita terangkan di sini adalah metode grafis, kemudian metode tabel, kemudian metode bisection, berikutnya metode regula falsi, dan yang metode terbuka ini nanti ada metode iterasi titik tetap, kemudian metode Newton-Raphson, kemudian metode secant, ya. Jadi ini pertama untuk maksudnya untuk hari ini kita akan pelajari yang tiga ini, ya, grafis, tabel, dan bisection. Nah, kemudian untuk lanjut di pertemuan berikutnya kurang lebih nanti kita akan bahas penyelesaian persamaan linear, ya. Kemudian yang dijabarkan dengan cara metode Gauss, kemudian metode Gauss-Jordan, metode Gauss-Seidel, ya. Nah, kita akan bahas yang pertama ini secara grafis, ya. Ini penjelasan awal. Jadi seperti biasa, persamaan nonlinear itu merupakan adalah penjabaran dari model matematika permasalahan kehidupan sehari-hari. Terutama misalkan di bidang fisika, kimia, ekonomi, biologi, dan lain-lain sebagainya, termasuk otomatis di bidang engineering, ya, teknik sipil, teknik mesin, teknik elektro. Jadi semua persoalan yang ada itu dimodelkan dalam bentuk model matematika, sehingga nanti ada usaha bagaimana mencari solusi. Nah, solusinya contohnya adalah pencarian akarnya tadi, ya, akar. Jadi beberapa model yang sifatnya order tinggi, nonlinear, maka secara penyelesaian analitik sangat-sangat susah. Ataupun kalau bisa itu juga membutuhkan waktu yang lama. Apalagi order tinggi, maka sangat-sangat tidak mungkin di atas kertas. Jadi harus dikerjakan secara numerik. Jadi nanti solusinya solusi hampiran, aproksimasi mendekati solusi sejati. Nah, ini contoh misalkan persamaan sebagai berikut, ya. Carilah X nomor 1 ini, X min 9 sama dengan 0. Jelas X-nya di sini adalah 9, ya, kita sudah tahu semua. Kemudian nomor 2. Nomor 2 ini persamaan kuadrat. Jadi penyelesaiannya adalah kalau secara teori yaitu dengan rumus ABC ataupun dengan cara difaktorkan, ya. Jadi di sini contohnya persoalan X pangkat 2 min 5X plus 6. Nah, kalau kita menggunakan rumus ABC, maka X1, X2 itu secara teori dicari dari min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A, ya. Atau kalau kita faktorkan, ya, ini ada 2 perkalian faktor yang menyebabkan sama dengan ini, ya, persamaan ini sama dengan 0. Kemudian yang nomor 3 ini juga bisa diselesaikan kalau kita bisa memfaktorkan, ya.
Kemudian nomor 4. Nomor 4 ini agak susah karena sudah berderajat pangkat 25 ini ya. Pangkatnya sudah lebih dari 3 ini. Jadi agak susah. Maka nanti penyelesaiannya adalah menggunakan metode numerik. Nah, ini juga persoalan polinom. Hampir sama tadi ini pangkat 7. Kemudian di nomor 6, berapa harga X yang memenuhi persamaan sebagai berikut. Nah, ini juga susah ya. Harus diselesaikan secara numerik. Kemudian yang 7, ini persamaan linear. Ada 7 persamaan dengan 7 variabel ya, A, B, C, D, E, F, G dengan constraint batasan ini ya. Maka yang ditanyakan adalah berapa nilai variabel A, B, C, D, E, F yang memenuhi, nah ini persamaan ini ya. Maka ini harus diselesaikan dengan cara metode numerik. Kalau hanya ada 2 variabel atau 3 itu sudah kita pelajari sejak SMA dulu ya, sudah kita pelajari. Dan ini kalau yang model seperti ini mau tidak mau kita harus bekerja selesaikan dengan cara numerik, metode numerik. Nah, kita masuk ke intinya yaitu akar persamaan nonlinear ya. Kita teruskan. Ini hanya teorinya saja ya. Jadi pada umumnya persamaan nonlinear fungsi f(x) sama dengan 0 itu tidak dapat mempunyai solusi yang eksak. Jadi solusinya ya secara pendekatan. Nah, jika R suatu bilangan real sehingga fungsi fr sama dengan 0, maka R itu disebut sebagai akar ya, akar dari persamaan nonlinear f(x). Nah, akar persamaan fungsi f(x) itu adalah titik potong antara kurva f(x) dengan sumbu x. Jadi cirinya akar tadi itu adalah dia berpotongan antara kurva atau ini fungsi f(x) dengan sumbu x. Maka di situ akarnya ya. Ya, sampai di sini paham ya? Ini teorinya. Kita langsung masuk ke berikutnya. Ya. Ini solusi dari persamaan non-linear itu nanti dapat ditentukan menggunakan cara metode dengan iterasi ya, perulangan ya, perhitungan perulangan atau nanti metode numerik. Ya, ini sebagai gambaran. Jadi kalau ada fungsi z sama dengan fx, maka akar itu ada di perpotongan grafik ini dengan sumbu x. Jadi di titik merah di sini ya. Ini yang tadi saya kira sudah. Kalau suatu persamaan linear, ini tidak ada x pangkatnya pangkat 1 ya. Jadi mx plus c sama dengan 0. Kita tahu semua, ini saya kira mudah, maka x-nya adalah min c per m. Kemudian yang ini sebagai gambaran, ordernya pangkat 2 ya, jadi ini persamaan kuadrat. Ada konstanta a, x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Jadi akarnya x1, x2 itu bisa dicari menurut rumus ABC, yaitu min b plus minus akar dari b kuadrat min 4ac per 2a. Ini saya kira sudah ya. Sejak SMA dulu kita sudah dikenalkan. Nah, sekarang kita masuk ke penyelesaian persamaan linear. Jadi kita tahu sudah di awal tadi metode tertutup, metode terbuka. Kalau metode tertutup, maka akar tadi itu kita cari dengan cara kita batasi ringnya ya, antara x-nya itu antara daerah A sampai B misalkan. Dan ini juga nanti kita pastikan di daerah antara A dan B itu ada akar. Nah, maka
kita bisa memastikan di situ ada akar, maka nanti ada metode yang pertama itu yang grafis ya. Jadi melihat grafik dari fungsi, kita tahu letak posisi perkiraan akarnya. Nah, ini kemudian ini kalau yang metode tertutup dikatakan hasilnya selalu konvergen. Konvergen itu mengerucut ke suatu nilai solusi mendekati aslinya, konvergennya. Atau fokus menuju ke titik solusi. Kalau yang metode terbuka, nah ini tidak dibatasi antara X-nya itu dari A sampai B, tapi kita hanya gulirkan saja nilai X-nya terserah berapa ya. Nah, misalkan XN ya, sehingga nanti untuk yang berikutnya pencariannya itu didasarkan dari memperkirakan nilai atau menghitung nilai X berikutnya dari XN plus 1. Dan ini juga menurut hasil solusinya bisa konvergen, bisa divergen. Jadi kalau konvergen dia mengerucut ke suatu nilai solusi. Kalau divergen berarti solusinya itu tidak ketemu ya. Jadi ada kalanya semakin lama semakin besar nilai istilahnya tidak fokus ya. Divergen itu menyebar, tidak fokus ke solusi malah. Ya, kemudian menginjak ke teorema ya. Jadi suatu ring perkiraan akar itu kita batasi antara A sampai B ya. Nah, kalau nilai FA kali nilai FB itu lebih kecil dari 0 atau negatif ya, maka pada ring A sampai B itu ada akar di sini ya. Ada akar di sini nih. Yang titik merah ini. Ini daerah batasnya A sampai B. Otomatis kalau fungsi FA-nya ya di sini positif karena ini kan di atas 0 ya. J-nya kan di atas 0. Ini kan sumbu J. Di bawahnya sumbu min J. Ya. Berarti yang B ini adalah negatif. Positif kali negatif kan negatif ya. Makanya di sini teoremanya adalah karena fungsi FA kali fungsi FB lebih kecil dari 0, maka antara A dan B ini terdapat akar. Nah, kalau tidak lebih kecil dari 0, artinya di sini misalkan positif ya. Positif ya, lebih besar dari 0 kan positif. Misalkan ini FA positif, FB juga positif. Maka antara daerah ring batas A dan B ini tidak ada akar. Ataupun nanti kalau misalkan ada akar, jumlah akarnya itu ada genap. Ada genap ya. Ya, kalau yang di atas ini ada akar dan jumlahnya ganjil. 1, 3, 5, dan seterusnya. Kalau ini kan tidak ada akar atau akarnya genap. 2, 6, ada 6 akar, 8 akar. Nanti ini kita lihat di halaman 15 ya. Nah, ini yang tadi metode terbuka, jadi kita perlu menebak harga X-nya akar awalnya itu kita terserah bergerak dari nilai berapa ya, misalkan XN ya. Maka nanti dipakai untuk menghitung XN berikutnya. Ini saya kira sudah. Nah, ini kondisi yang mungkin ya. Ini tadi saya kira sudah kalau perkalian antara fungsi A dan fungsi B karena kita batasi dari daerah A dan B itu negatif, maka di sini akan ada akar sebanyak bilangan ganjil. Ini kalau yang hasilnya
fungsi FA dan FB adalah positif, maka ada akar genap ataupun yang ini tidak ada akar. 0 itu kan genap juga ya, dan tidak ada akar. Tapi ini 2 dan ada akarnya genap, 1, 2 ini. Ini yang dijelaskan lebih detail nanti di sini ya. Ini tadi akarnya saya kira sudah. Ini 1 kan ganjil, ini 3 juga ganjil. Ini tidak ada akar, di sini ada akar. 2 ini genap ya. Nah, metode grafis. Kita bahas yang pertama adalah metode grafis. Sesuai dengan namanya, metode grafis ini adalah kita menggambar dari fungsi ya. Fungsi yang ada yang jadi persoalan tadi, modelnya ya. Kemudian kita lihat apakah dia bersinggungan dengan sumbu X. Nah, ini berarti kita sudah tahu perkiraan akar itu di sini kan. Ini ya. Jadi perkiraan akar itu di sini kan. Titik sini, kemudian titik sini, kemudian titik sini. Ya. Kita ingat tadi yang dijelaskan di slide sebelumnya ya. Jadi akar itu letaknya itu di perpotongan dengan kurva atau grafik dengan sumbu X. Nah, ini solusinya kan solusi kita melihat secara fisik ya, dengan mata kepala, grafiknya, kemudian sket grafik ini, sehingga kita titik A di sini kurang lebih yaitu akarnya sama dengan min 1,4. Kemudian yang di sini akarnya yaitu min 0,3 dan yang di sini kurang lebih di posisi 2,7. Ini untuk solusi persoalan akar dari fungsi yang ditanyakan yaitu fx sama dengan x pangkat 3 min x kuadrat min 4x min 1. Jadi dari sini kita jelas ya, metode grafis itu sebenarnya secara mudahnya itu adalah kita gambar grafiknya, kemudian kita tebak lokasi akarnya ya, yang berpotongan dengan sumbu X. Tentu saja yang ini adalah solusi yang secara apa istilahnya, perkiraan ya, perkiraan tidak mengerucut ke nilai analitiknya ya, karena ini kan hanya kita tebak di sini berapa ya, sekitar min 1,4, mendekati min 1,5 ya. Ya, saya kira itu untuk metode grafis, dan ini penjelasan tadi ya. Jadi kalau kekurangan dari metode grafis tadi itu di sini sudah dijelaskan tadi adalah solusi hampiran kasar. Kemudian jelas kalau hampiran kasar berarti galat atau errornya juga lebih besar. Cuma kelebihannya di sini kita bisa memperkirakan ya, dan mengetahui jumlah akar ganjil atau genap sebanyak ganjil atau genap. Ini kan contoh yang A, gambar A, grafik A ini FA dan FB ini kan posisinya positif-positif ya. Dan di sini dari grafik dia tidak memotong dengan sumbu X, berarti tidak ada akar atau 0 ya, genap. Kemudian yang gambar B, di sini daerah A dan B di sini ya, batas atas, batas bawah. Batas bawahnya adalah X1 atau B, di sini kan positif. Kemudian yang di sini XF juga positif. Nah, ini berarti ada akar, dan di sini adalah akarnya genap. Di sini ada 2 kan, 1, 2. Kemudian yang gambar C di sini yaitu untuk FA dan FB ini semuanya negatif, sehingga kalau dikalikan itu hasilnya positif, berarti ada akar genap. Berarti ini 2 akar kan, 1 dan 2 ini kan genap. Ini akar ganjil di gambar D ini FA dan FB-nya kan
Ini negatif, ini positif. Jadi hasilnya perkaliannya adalah negatif, sehingga ada akar. Ini akan di sini 1. Ganjil ya. Kemudian yang gambar E penjelasannya, di sini daerah batasnya X1 sampai F atau A sampai B di sini. Ini yang A adalah fungsinya, ini hasilnya adalah positif. Yang fungsi FB negatif, sehingga kalau dikalikan adalah negatif, dan di sini ada akar sebanyak 3 ya, ganjil ya, 1, 2, 3. Yaitu yang grafis. Nah, kemudian sekarang kita akan masuk ke metode tabel. Jadi metode tabel ini sebenarnya hampir sama dengan metode grafis ya. Cuma kita membuat istilahnya tabel untuk menghitung daerah ring antara A dan B, sehingga nanti kalau fungsinya dimasukkan ke persamaannya yang mendekati 0 atau 0 itu adalah akarnya. Itu metode tabel. Jadi ini paling enak kalau kita kerjakan dengan komputer, dengan Excel ataupun yang program yang sejenis ya. Nah, ini penjelasannya adalah untuk daerah X antara A dan B ini ya, A dan B, itu kita bagi sebanyak N. Misalkan di sini 10 atau 20 dan sebagainya ya. Sehingga masing-masing dari inkremen daerah antara A sampai B ini kita masukkan ke fungsi ini, misalkan dari A ya, fungsi A nilainya berapa, apakah sama dengan 0 atau mendekati 0 lah. Kita lihat di sepanjang tabel di sini ya, di baris di sini, di kolom fx ini. Nah, nanti kalau dia mendekati 0 ya itu solusinya, akarnya ya. Contoh misalkan, sebelum contoh kita bahas algoritma ya, langkah-langkahnya. Yang pertama, kita definisikan fungsi fx. Kemudian kita tentukan batasan untuk akar tadi, misalkan di trap ya, di trap dari batas X bawah berapa sampai X atas berapa. Kemudian tentukan jumlah pembagi. Ini jumlah pembagi N ya, semakin besar ya semakin resolusinya tinggi, sehingga kita bisa mendekati ke lebih dekat dengan solusi analitik. Yang berikutnya kita tentukan H. H itu adalah dihitung dari batas atas dikurangi batas bawah dibagi N. Nah, yang langkah kelima, kita hitung dari I0 sampai dengan ke N, XI sama dengan X bawah ditambah dengan I kali H. Kemudian kita cari fungsi YI, yaitu fxi. Ya, kemudian yang langkah ke-6 yaitu yang dari I0 sampai ke N kita cari K, di mana fungsi fxk yang menyebabkan 0, maka SK ini adalah solusinya, penyelesaiannya. Berarti ini yang dicari, udah ketemu. Kalau memang ini sama dengan 0 ya. Kalau fxk sama dengan 0, berarti SK ini adalah solusinya. Ataupun yang berikutnya kalau tidak, yaitu jika fungsi xk dikali dengan fungsi xk plus 1 itu lebih kecil dari 0. Dan di sini fxk nilai mutlaknya lebih kecil dari fungsi fx plus 1, fungsi fxk plus 1 harga mutlaknya
Ini ya, ternyata lebih kecil dari yang ini, atau lebih besar ya, sorry, ini lebih besar ya. Kalau ini kan fungsi f(x) harus lebih kecil, maka dikatakan bahwa SK ini adalah penyelesaian. Atau kalau tidak ya berarti akarnya di antara titik di sini, antara XK dan SK+1. Nah, ini lebih jelas, kita langsung contohkan dalam perhitungan di atas kertas, misalkan seperti ini ya. Selesaikan persamaan X plus E pangkat X sama dengan 0. Untuk daerah X, perkiraan itu dari min 1 sampai 0. Dan di sini kita coba untuk selesaikan. Daerah ring X-nya itu kita bagi menjadi 10 bagian. Nah, E di sini adalah bilangan natural ya. Bilangan natural itu nilainya 2,7182881. Nah, kita selesaikan di sini, kita jawab bahwa N berarti sama dengan 10. Kemudian batas bawahnya berarti min 1 ini ya. Kemudian batas atasnya berarti di sini 0 ya, 0. Sehingga H bisa dicari batas atas dikurangi batas bawah dibagi N. Nah, di sini ketemunya adalah 0,1. Nah, untuk iterasi yang pertama, iterasi ke 0, maka kita cari XI, yaitu dari X bawah ditambah I kali H. XI-nya sekarang diganti dengan 0. Kemudian X bawahnya berarti min 1 ditambah dengan I-nya di sini diganti 0. Kemudian dikali H, H-nya adalah 0,1, sehingga di sini X0-nya itu adalah min 1. Berarti ini min 1 kita masukkan ke fungsi ini ya. Ini adalah X-nya. X-nya adalah min 1, masuk ke fungsi. Jadi fungsi dari nilai X1 ini ya kita masukkan ke persamaan ya. Jadi ini sekarang X-nya diganti dengan min 1 ditambah dengan 2,7182881 pangkat X-nya. X-nya kan tadi sudah ini min 1, sehingga ketemunya adalah min 0,63212. Nah, sampai di sini paham ya, ini langkah-langkahnya gampang. Kemudian iterasi yang berikutnya setelah 0 kan naik 1. Kita cari X1. Jadinya tadi ini I-nya masuk diganti dengan 1. Kemudian batas bawahnya sekarang tetap ini ya min 1 ditambah dengan ini I-nya sekarang naik jadi 1 kali H 0,1 sehingga X1-nya adalah min 0,9. Nah, min 0,9 kita masukkan ke fungsi persamaan ini ya. Jadi min 0,9 ditambah dengan 2,18281 pangkat min 0,9. Kalau kita cari, kita hitung, hasilnya adalah min 0,49343. Kemudian kita teruskan ya sampai nilai ini kan yang mendekati 0 ya. Jadi kalau kita cari di sini kita tabelkan ya. Dari batas bawah min 1 kenaikan per stepnya adalah 0,1. Jadi yang di baris berikutnya min 0,9. Baris berikutnya min 0,8 ya sampai yang terakhir 0 ini ya. Dan yang di kolom fx ini adalah fungsinya, fungsi fx. Nah, ini kan kita lihat di baris 4 dan 5 untuk nilai fx-nya ini yang mendekati 0 itu antara
di antara daerah X min 0,6 sampai min 0,5 ya. Jadi di daerah sini solusinya. Di daerah sini ya. Tadi ini sudah yang untuk yang ini ya, penjelasan tabel ini. Nah, ini solusinya. Karena lebih dari tabel itu kita melihat secara tabel secara kasat mata aja. Ini di antara ini ya. Jadi perkiraannya dinilai atau di akar dari persamaan ini adalah X sama dengan min 0,6 ya. Sampai di sini paham ya? Atau kita buka Excel ya, kita buka Excel. Itu ada tabel. Ini tadi persoalannya kan X ditambah E pangkat X sama dengan 0 untuk X dari min 1 sampai 0. Dan E-nya adalah bilangan natural 2,718,281. Ini berarti kalau 10 bagian kan N-nya 10. Kemudian A-nya batas bawah min 1 ini kan. Batas atas 0. Jadi kita tulis dari batas bawah min 1 ya. Nah, ini masuk ke rumus fungsi ini. Atau kalau saya hapus dulu biar ini kita paham semua. Pertama H itu kan rumusnya berarti atas dikurangi bawah, batas atas dikurangi batas bawah ya, dibagi N 0,1 sehingga di sini 0,1. Semuanya ini 0,1. Kemudian kita mulai dari min 1. Kemudian kita naik increment 0,1 berarti ini ya. Ini ditambah dengan ini. Jadi hasilnya kalau kita tarik ke bawah ya dari daerah min 1 sampai 0 ini kan sudah pas ya. Nah, ini sebagai tanda kita kasih warna kuning batasnya. Ini yang A, ini yang B. Kemudian fx kita masuk ke fungsi ini ya, yang ini. Jadi ini sama dengan x-nya ini ditambah E. E-nya itu adalah 2,718,281 pangkat itu yang ini. Pangkat X berarti yang ini. Ya. Nah, ketemunya ini. Min 0,63212. Ke bawah kita copy saja. Nah, jadi tadi perkiraan akar itu di sini ya. Nah, kita kasih warna. Nah, ini ya. Perkiraan akar di antara sini. Di antara ya. Nah, sekarang agar lebih mengerucut ke nilai solusi, kita pecah lagi. Ringnya kita sekarang ini kita jabarkan di sini ya. Min 0,6. Kita bagi juga sampai 10 bagian sehingga ini sudah kita hitung hanya adalah dari batas min 0,6 sampai batas min 0,5 dengan kenaikan di sini 0,01.
Ini sama kalau kita tarik ke bawah. Kemudian kita cari per stepnya, berarti ini langkah ya, ditambah dengan nilai awalnya. Nah, ini kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini ya. Ini kita lihat di belakang komanya ada berapa. Sesuaikan ya. Kemudian, nah ini kita lihat penyelesaiannya kan sama ya, kita copy saja dari sini. Ya, kemudian kita tarik ke bawah sehingga bahwa nilai akar tadi itu yang mendekati 0 itu ada di sini ya, ini. Ya, ini ya. Titik ambilan akarnya itu ada di titik ini. Solusinya. Ya, itu tadi penjelasan dari metode tabel ya, metode tabel. Paham ya? Nanti silakan dicoba sendiri di rumah menggunakan Excel sambil melihat video ini. Kemudian, nah ini sudah ya penjelasannya. Kalau kita lebih kita presisi lagi, maka yang ring baru tadi ini kita bagi 10 lagi ya, hasilnya seperti ini. Nah, ini perkiraan akaran di sini. Di X min 0,57. Nah, kelemahan metode tabel ini dikatakan secara umum sulit mendapatkan penyelesaian dengan error yang kecil. Jadi ini nanti metode ini tidak digunakan dalam penyelesaian persamaan nonlinear. Tapi boleh saja dipakai, boleh. Tapi karena tadi itu errornya yang masih besar ya. Jadi yang metode tabel ini lebih nanti dipakai sebagai langkah awal ya untuk taksiran awal. Jadi paling enggak kan sudah tahu ringnya akarnya itu di daerah mana ya, di daerah solusi dari metode tabel ini. Yang berikutnya kita terangkan metode bisection. Jadi ini yang penjelasan terakhir dari pertemuan hari ini ya. Jadi tadi grafis sudah, tabel. Nah, sekarang metode bisection. Bisection, section itu adalah seksi, jadi dibagi ya, dibagi beberapa bagian. Nah, kita lihat lebih lanjut tentang metode bisection. Jadi ide awalnya adalah metode tabel. Kemudian area yang tadi itu dibagi menjadi N, tapi kalau bisection itu menjadi dua bagian. Nah, kemudian dari dua bagian itu dipilih mana yang terdapat akar dan mana bagian yang tidak terdapat akar. Nah, kalau bagian yang tidak terdapat akar itu dibuang atau batasnya digeser ya, dibuang, maksudnya digeser batasnya. Kemudian ini dilakukan secara berulang-ulang sampai mendekati ke nilai penyelesaian akarnya. Nah, kita lebih lanjut ini akan kita buat dalam ilustrasi grafik seperti ini ya. Jadi ada fungsi fx, kemudian kita batasiannya 2 ya, A sampai B, kemudian kita cari titik tengahnya C, yaitu titik tengahnya kan dari AB berarti ya A plus B bagi 2 ini ya. Kemudian batasnya AB ini sekarang bergeser dari di sini ya, C sampai B misalkan. Nah, ini yang dilakukan secara berulang-ulang ya, sampai akhirnya mendekati penyelesaian. Jadi di sini nilai fungsi A positif, fungsi B ini negatif, karena
dibatasi A sampai B ini, berarti kan ada akarnya ya. Akarnya itu sebenarnya di sini. Cuma kalau metode bisection itu secara mudah hanya diletakkan di tengahnya ini ya. C, di titik C ini. Nah, ini. C sama dengan A plus B bagi 2. Nah, ini secara tadi sudah saya kira teorinya. Sekarang ke langkah-langkah bisection ini lebih jelas pakai diagram seperti ini ya. Jadi tadi untuk akar itu yaitu di X sama dengan batas dari A sampai B ya. Maka batas A sampai B kita tentukan titik tengahnya di C. Nah, sehingga nanti batas ini bisa berubah dari A sampai C atau dari C sampai B. Nah, ini tergantung dari fungsi FA kali fungsi FC. Kalau fungsi FA kali fungsi FC itu nilainya negatif atau lebih kecil dari 0, maka daerahnya itu ringnya sekarang akan berubah bukan dari AB tapi dari AC. Berarti posisi B-nya ini ya, B-nya diganti dengan C. Ya. Maksud ya, paham ya? Jadi posisinya sekarang ringnya bukan AB tapi AC ya. Sebenarnya ini ya AB juga, cuma B-nya diganti dengan nilai C ya. Atau sebaliknya di sini ya, if apakah fungsi FA kali fungsi FC itu lebih kecil dari 0? Nah, kalau tidak, maka daerah ring perkiraan akar itu yaitu berubah dari C sampai B. Yang semula kan A sampai B. Nah, karena kita cek ini, yang ini ya, kita cek apakah ini yang di sini, maka ringnya sekarang dari C sampai B. Jadi daerah A batas bawah yang A digantikan oleh titik tengahnya yang B ini ya. Ini kalau belum paham, tapi saya kira sudah paham ya. Biar lebih paham lagi kita ilustrasikan di sini ya, kita gambarkan. Jadi misalkan ada sumbu X, sumbu Z, kemudian ada grafik Z sama dengan Fx, ini fungsinya yang akan kita cari akarnya. Maka kita tentukan batasnya dulu, batasnya kan hanya 2, bisection itu dibagi 2 saja nih, A sampai B. Nah, kalau sudah kita batasi A sampai B, berarti perkiraan akar itu letaknya di titik tengah antara A dan B. Nah, ini ya. Berarti di sini. Nah, sekarang tadi kondisinya di batasnya AB ini akan kita geser. Bukan dari A sampai B, tapi ini kan tadi titik C ya. C. Sekarang dari A sampai C. Nah, ini ya. Jadi kita batasi di sini iterasi berikutnya. Kemudian solusi akar itu di tengah ini, berarti di sini. Kemudian kita geser. Sekarang daerah batasnya adalah dari C sampai B di sini ya. Jadi A-nya kan sekarang bergeser ke sini. Berarti akarnya kan, nah kita cari yang di sini. Batasnya sekarang segini. Akarnya kurang lebih di tengah di sini. Kemudian kita berikutnya batasnya digeser dari sini ke sini sehingga akarnya itu di tengah di sini, di 4 ini. Kurang lebih di sini. Nah, ini kan akhirnya sudah mengerucut ke langkah berikutnya.
Ini perkiraan akar yang sudah mendekati yang kenyataan di sini kan solusinya. Nah, ini. Jadi kalau kita teruskan ke iterasi berikutnya, ya kurang lebih akan menemukan titik akar yang kuning di sini. Itu langkah-langkah big section ya. Jadi kalau ini kita terjemahkan ke program, bahasa pemrograman, maka kita susun algoritmanya ya kurang lebih seperti ini. Jadi fungsi efek ini continue ya pada interval AB. Kemudian di sini persyaratannya fungsi A dan fungsi B itu negatif atau lebih kecil dari 0, maka ada minimal satu akar. Nah, ini algoritmanya. Kita mulai dengan batas A dan B dan toleransi ya. Toleransi E. E itu galat atau error misalkan di bawah 0,00005 atau berapa atau 0,001. Nah, tergantung nanti kita ingin solusi sampai seberapa mendekati ya presisinya dengan solusi analitik. Kemudian kita hitung FA, kemudian hitung FB. Kemudian tentukan titik tengahnya antara A dan B, titik C. Sehingga kita hitung juga FC. Kemudian kita hitung juga FA kali FC untuk dasar menggeser batas ya. Batasan AB-nya kan bergeser dari ini. If A kali FC lebih kecil dari 0, maka titik B-nya sekarang digantikan C. Ya, jadi AC. Kemudian kalau jika negatif ya, kalau positif maka titik A-nya digantikan dengan C. Kalau ini kan B, tadi yang di atasnya adalah B diganti C, sekarang ini yang A diganti C. Jadi posisi ringnya batasnya dari berubah jadi CB ya kalau yang ini. Nah, sampai selisih antara A dan B harga mutlaknya itu lebih kecil dari toleransi, yaitu kita akan stop. Maka solusinya adalah akarnya itu ada di X sama dengan C. Nah, kalau tidak kita ulangi langkah nomor 3 ini. Ini oleh orang engineering kan dibuat dalam bentuk flowchart seperti ini kan. Kita mulai tentukan fungsinya fx, kemudian kita inputkan batas A dan B dan nilai toleransinya E galatnya berapa. Baru kita hitung fungsi FA, fungsi FB. Kemudian kita tentukan titik tengah C. Ya, ini A plus B bagi 2. Nah, sekaligus menghitung fungsi C berapa ya. Baru di sini ada if ya. If FA kali FC kurang dari 0, maka di sini ada Z dan tidak. Nah, kalau Z di sini kan tadi kembali ke 4. Apakah ini lebih kecil? Kalau Z kan, nah ini maka daerah ringnya tadi yang B sekarang digantikan dengan C. Sehingga di sini nanti ringnya adalah AC ya. Sekaligus kita hitung FB atau sama dengan kita menghitung FC. Nah, kalau tidak maka batasnya akan kita geser jadi CB. Jadi yang batas bawah itu digantikan dengan C ya, titik tengahnya. Sehingga kita juga nanti menghitung fungsi FA sama dengan juga fungsi FC ya. Nah, sampai di sini paham ya. Ini yang mungkin membutuhkan pemahaman karena intinya kan di sini. Pergeseran perkiraan akar itu apakah ke AC ataukah CB ditentukan dari ini ya. Logikanya di sini harus diperhatikan ini ya. Ini kalau ya, kalau tidak.
Nah, baru kemudian kita akan stop sampai nilai galat berapa ya di sini. If harga mutlak A dikurangi B lebih kecil dari E, ya kalau memenuhi ya stop ya. Kalau tidak ya berulang di sini ya. Kalau memenuhi akan stop. Dan kita sudah menemukan akarnya, yaitu di X sama dengan C. Ya, sampai di sini ini langkah-langkahnya saya kira dalam bentuk flowchart ini mudah dipahami ya, atau dalam bentuk yang grafik ini juga bisa dipahami ya. Kita akan coba nanti di penyelesaian akarnya ya. Sampai di sini paham ya. Kita langsung ke contoh. Jadi di contoh 1 coba temukan akar fungsi fx sama dengan fx sama dengan e pangkat x min 5 x kuadrat, dan di situ akarnya perkiraannya di selang antara 0 sampai 1 ya, dan kita batasan toleransinya ya di lebih kecil sama dengan 0,0001. Berarti kita tentukan di sini untuk iterasinya, iterasi ke 0 ke 1, kita tentukan batas bawah, batas atas, titik tengah, mencari fungsi FA, mencari fungsi FC, kemudian FB. Nah, baru dari sini kita bisa menentukan ringnya itu dari CB kah atau AC kah ya. Dan ini lebarnya atau besarnya E ini, atau A dikurangi B ini, lebarnya ini ya. Atau di sini galatnya ya. Jadi di sini sudah di screenshot hasil running itu, solusi akarnya itu di X sama dengan 0,605263, kurang lebih di iterasi ke 16 ini ya. Karena ini kan errornya sudah di bawah ini ya, di bawah 0,0001. Nah itu. Nah ini seperti apa penjabaran dari tabel ini, kita langsung saja terjemahkan dalam rumus menggunakan Excel. Sebenarnya kalau Anda ingin dikerjakan menggunakan bahasa pemrograman yang lain, misalkan MATLAB, misalkan C#, atau C++, bebas ya, terserah. Ini kita akan jelaskan secara mudah menggunakan Excel saja ya. Ini yang penting logikanya kita paham, sehingga nanti bisa diterjemahkan ke bahasa pemrograman yang lain. Kita tulis ulang, persoalannya adalah fungsi fx sama dengan e pangkat x min 5 x kuadrat untuk selang antara 0 sampai 1. Nah, kita tentukan akarnya. Dan di sini errornya adalah batasannya adalah 0,0001. Kalau di sini E itu bilangan natural ya, 2,718281. Sesuai dengan apa ini sebagai patokan saja nanti ya, biar kita mudah memahaminya, logikanya. Ya, langkah pertama, iterasi awal dari 0 ya. Kita catat batasnya dari 0. 0 ya. Kemudian batas atasnya 1. Nah, kemudian ini biar agak besar, saya enakan besar sini. Ini saya hapus. Nah, C titik tengah itu rumusnya tadi adalah apa? Rumusnya dalam kurung ini A ditambah dengan B ya, dalam kurung dibagi 2. Nah, di sini titik tengahnya adalah setengah. Untuk batasnya
next ring ini kita skip dulu. Kita hitung fungsi FA. Berarti di sini fungsi FA adalah bilangan natural pangkat X. Berarti 2,7182281 pangkat X. X-nya kan yang A ini ya. Pangkat X. Kemudian dikurangi dengan 5 kali X-nya juga ini lagi pangkat 2. Nah, hasilnya adalah 1. Kalau yang FC berarti tinggal diganti X-nya di sini, C ya. 0,5. Berarti kita copy saja ini. Sama. B juga sama, kita copy saja. Nah, sudah ketemu. Ya, sampai di sini paham ya? Kita pelan-pelan. Kemudian untuk if ini berarti kita mencari fungsi FA kali fungsi FC. Kalau hasilnya adalah lebih kecil dari 0, berarti sebagai dasar ringnya tadi. Di sini kan berarti nilainya dari FA kali FC. Hasilnya adalah positif ya, 0,39 sekian. Kemudian errornya itu berarti mutlak. Mutlak itu ABS, ya, absolut. Antara A dikurangi B. 1 ya. Nah, ringnya ini kita tahu didasarkan dari nilai ini ya, nilai ini. Kalau ini adalah nilainya adalah negatif, berarti ring barunya adalah AC. Kalau positif, CB. Berarti di sini kita kasih keterangan saja nih. If nilai di sini ya lebih kecil dari 0, ya, maka kita tulis kalau iya benar ya, if true ya benar, maka daerahnya adalah AC. Ini keterangan saja ya. Kalau not true berarti false, berarti CB. Next. Kurung tutup. Nah, ini sebagai keterangan untuk ring berikutnya. Jadi kita lihat sekali lagi di sini nilainya adalah positif. Ya. Kalau positif berarti ringnya adalah CB ini ya, CB. Nah, kemudian yang berikutnya untuk iterasi berikutnya sekarang batasannya AB di sini bergeser kan ya dari CB. Berarti ini sama dengan nilai C-nya ya. Kemudian B-nya tetap. Berarti kita ngambil yang di atasnya ini. Ya, sampai langkah ini paham ya? Ini menggambarkan bahwa ringnya itu CB, berarti dari C sampai B ya. C-nya ini maksudnya adalah ya titik A-nya ini diganti C ini ya. C sampai B di sini kan batasnya. Nah, ini titik tengahnya rumusnya sama, berarti ini ya di sini A dan B ditambah 2 dibagi 2. A dan ditambah B dibagi 2. Pakai rumus yang di sini ya. Nah, kita copy saja ini. Nah, ini saya kira juga sama. Jadi di sini menghitung fungsi FA. Sekarang FA-nya adalah dari ini ya. Tinggal copy saja ini. Sehingga ketemu. Nah, ketemu di sini sebagai panduan untuk langkah berikutnya, bagian ringnya
kita lihat di sini kan hasilnya adalah negatif ya, karena lebih kecil dari 0. Apakah ya negatif? Kalau iya ya berubah sekarang daerahnya dari AC ya. Jadi untuk daerah berikutnya, ring yang berikutnya adalah AC. Apakah ini sama dengan AC? Kita coba copy dari sini. Ya, benar kan ini AC. Berarti sekarang ringnya dari A sampai C ini ya, A sampai C di sini. A sampai C. Jadi ini A-nya tetap ya, kita ambil dari atas A. Kemudian yang B-nya ambil dari C. Jadi pelan-pelan ya, kan ring berikutnya kan AC ini ya. Jadi dari titik A sampai C. Berarti maksudnya adalah A sampai B ya, cuma B-nya diganti dengan C ini ya. Kemudian ini titik tengahnya kita copy saja. Kemudian ini kita copy juga. Nah, ini masih negatif. Kalau negatif, yes ya. Berarti ringnya adalah A sampai C. Berarti kita coba tes di sini. Nah, sesuai dengan if ini ya, rumusnya ini sudah benar ya. Nah, seperti itu terus kita kerjakan sampai iterasi ke-14 ya, ke-17 ya. Cuma kalau di sini kan masih belum otomatis ini ya. Masih belum otomatis. Nah, kita coba pakai yang cara logika ini. Kita pakai cara logika mana tadi? Di flowchart ini ya. Flowchart ini ya. Kalau enggak ya tadi ini. Ya ini ya flowchart ini. Ya kita kembali ke Excel. Jadi yang di sini itu adalah berdasarkan jadi ini ya kolom FA kali FC. Kalau negatif berarti ringnya adalah dari AC ya, AC ya. Jadi ini kita beri rumus baru if apa? If ini ya, if ini apa kondisinya kalau lebih kecil dari 0. Kalau yes, maka batasnya sekarang diambil dari tadi kan AC ya, AC itu dari A sampai berarti yang ini ya. Nah, ini. Ya, kalau enggak berarti nilainya tadi AC. Kalau enggak ya berarti tetap dari A nih ya, A nih ya. Ya. Kemudian yang di sini berarti if nilai ini lebih kecil dari 0, maka sekarang CB ini kan tidak berarti CB itu berarti nilai di sini CB ya diambil dari mana ini CB itu CB ya ini ya, ini C, kalau enggak dari ini. Nah, kemudian ini berarti masih salah ini. AC itu A dan C. A-nya, oh ini
ternyata ini salah. Ini harusnya adalah ditentukan kalau iya masih dengan ini B kebalik ini. B7, ini B7. B7. Kalau yang di sini adalah C ya. Ya. Jadi ini sudah benar. Ring berikutnya adalah AC. AC itu berarti antara titik ini A sampai C. A-nya tetap ambil dari atas, kemudian yang B-nya sekarang diambil dari C. Karena next ring-nya adalah AC kan, ini A sampai C, berarti ini A-nya tetap, yang B-nya diambil dari C ini. Titik tengahnya adalah ini. Nah, kita cari nilai ini, saya kira tinggal di copy. Nah, ini juga di copy. Next ring-nya adalah CB. Karena ini positif, maka berubah ringnya dari CB. CB berarti ini ya, CB. C-nya di sini adalah menjadi A, B-nya tetap. Nah, kita coba copy saja. Di sini rumusnya sudah benar belum? Nah, benar ya. Jadi di sini sesuai dengan keterangan, yaitu ringnya akan berubah sekarang jadi CB, C sampai B. Nah, berarti C ini menjadi A dan B-nya tetap B ya. Nah, ini titik tengahnya. Sehingga ini saya tinggal di copy saja ke bawah. Ya, saya copy saja ke bawah. Ya, taruh sampai 17 coba. Iya. Nah, di sini batasnya kan tadi sudah di bawah 0,00001. Jadi ini ya. Ini solusinya sudah ketemu. Yaitu ini solusinya. Karena ini kita errornya sampai di bawah ini sekian ini ya. Berarti akarnya adalah di X sama dengan C. Min, bukan min ya, 0,60527. Nah, ini saya kira Anda sudah paham. Jadi dibuat seperti ini biar mudah dipahami ya. Nanti kalau sudah dipahami ini bisa ditransfer ke bahasa pemrograman yang lain. Saya lanjutkan ke sini. Ya, ini. Kemudian yang ini juga sama. Kalau misalkan fungsinya adalah 2x kuadrat min x min 5 sama dengan 0. Ini dengan cara big section. Cuma 2 iterasi saja sudah ketemu ini ya. Kemudian ini juga nanti dicoba sendiri. Kalau misalkan persoalannya adalah persamaan x kali e pangkat min x plus 1 sama dengan 0. Di sini hampir sama penjelasannya ya dengan yang tadi. Jadi intinya pada iterasi ke-10 di sini sudah ketemu untuk nilai akarnya itu dinilai di titik min 0,56738 yang menghasilkan fungsi fx 0, tapi ini mendekati 0 dinilai min 0,00066. Ya. Saya kira itu ini sebagai soal untuk bisa dikerjakan di rumah. Selesaikan persamaan x kuadrat min 3 sama dengan 0 untuk interval 1 sampai 2 menggunakan cara tabel, grafis, bisection. Nomor 2 ini sama dengan tabel, grafis, bisection, dan nomor 3 ini juga sama. Ini untuk sebagai pembanding nanti kita kerjakan dengan cara rumus ABC. Kemudian nanti Anda kerjakan pakai grafis, tabel, bisection untuk di area interval 5 sampai 10 ini ya. Ya, saya kira itu pertemuan kita kali ini.
Untuk yang berikutnya nanti kita bahas regular palsi. Jadi kuliah hari ini kita sudah membahas metode penyelesaian persamaan nonlinear dengan cara grafis, dengan cara tabel, dengan cara metode bisection. Saya kira cukup ya. Nanti kalau Anda pertanyaan atau yang belum jelas silahkan chat di komen ataupun di grup WA, ataupun bisa di flashback ulang ya, yang belum paham di mana tadi. Saya kira itu sementara ini kita cukup dengan tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.